Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di rumah Ibrahim, tangis Yusuf masih mendominasi suara di rumah ini. Jika dihitung-hitung sudah 1 jam lamanya Yusuf menangis dan tidak bisa ditenangkan. Bahkan di pelukan Ibrahim pun bayi itu tetap menangis, apalagi saat digendongan Sonya. Tangis Yusuf tidak ada hentinya, membuat suami istri ini bingung bagaimana caranya mendiamkan bayi kecil ini. Kepala rasanya sudah mau pecah. Ibrahim bahkan mulai takut sang anak akan jatuh sakit jika terus menangis seperti ini. "Sayang, diamlah nak, ini ayah," ucap Ibrahim. Tubuhnya terus mengayun, menimang, namun Yusuf tetap tak bisa diam. "Ya ampun mas, telingaku rasanya mau pecah, coba berikan lagi padaku," pinta Sonya. Suaranya yang tinggi membuat Ibrahim makin tak merasa nyaman. "Tidak perlu, Yusuf semakin takut mendengar suaramu itu," kesal Ibrahim. Membuat Sonya mengerutkan keningnya, tidak terima. "Yusuf yang rewel, kenapa aku yang dibentak?" batin Sonya. Bisumi yang sungguh tidak tega terus mendengar tangis Yusuf pun akhirnya mengetuk pintu kamar majikannya itu dengan sangat keras. Tidak peduli meski nanti ia harus dimarahi dan dipukul, Bisumi akan sekuat tenaga untuk mengambil Yusuf. Siapa sih ketuk pintu kayak orang kesurupan?" kesal Sonya. Di kamarnya berisik dengan tangis Yusuf dan di luar sana seseorang mengetuk pintunya dengan sangat keras. Membuat kepala Sonya rasanya mau pecah. Ia butuh pelampiasan untuk meluapkan amarahnya ini. Sonya membuka pintu itu dan Bisumi langsung masuk tanpa permisi. Meminta izin masuk pun belum tentu diizinkan, maka ia berani bersikap lancang seperti ini. Bisumi menghampiri Ibrahim dengan raut wajahnya yang cemas. Dilihat Bisumi, Yusuf yang terus menangis hingga wajahnya memerah. Makin teririslah hati Bisumi melihat itu. "Tuan, saya mohon berikan Den Yusuf pada saya. Dia haus, Tuan," pinta Bisumi sungguh-sungguh. Dia bahkan sampai mengatupkan kedua tangannya di depan dada, membuat permohonan. "Jangan mas, jangan berikan Yusuf pada Bisumi. Yusuf itu anakmu, harusnya dia lebih menurut padamu, bukan pada pembantu ini," bentak Sonya. Ia melenggangkan kedua tangannya di pinggang dan menghampiri suami serta Bisumi. "Subhanallah Nyonya, Yusuf masih kecil. Dia belum tahu patuh atau tidaknya. Dia hanya menangis saat merasa lapar," jelas Bisumi. Ia sampai menangis mendengar ucapan Sonya barusan. Seorang wanita yang begitu teganya pada bayi mungil ini. "Dan Yusuf bisa sakit, Tuan, jika dia terus menangis. Saya mohon berikan Yusuf kepada saya." "Jangan," hardik Sonya lagi. "Lebih baik Bibi buatkan susu untuk Yusuf. Biar aku yang memberinya susu." Mendengar itu, Ibrahim langsung nampak setuju, membuat Bisumi lagi-lagi tak bisa mengambil Yusuf. Dengan berlari, Bisumi keluar dari dalam kamar itu, lalu kembali lagi dengan sebotol susu untuk Yusuf. Sonya merebutnya, lalu mengambil Yusuf di gendongan sang suami dan mulai memberikan susu itu pada Yusuf. Tapi ternyata semuanya tidak semudah yang Sonya kira, karena nyatanya Yusuf menolak susu dari tangannya itu, membuat Sonya marah dan begitu geram. "Anak bodoh, minum," ucap Sonya tanpa sadar hingga membuat Ibrahim naik pitam. Bagaimana bisa Sonya setega itu mengatai anak kandungnya bodoh? "Jaga bicaramu, Sonya," bentak Ibrahim.
Kedua orang ini lantas beradu mulut, saling membalas ucapan, dan berakhir dengan perdebatan. Sementara Bisumi langsung mengambil kesempatan untuk menggendong Yusuf dan memberikannya susu. Yusuf mau. Di gendongan Bisumi, ia menghabiskan seluruh susu di dalam botol itu. Namun saat susunya habis, Yusuf kembali menangis. Sedangkan perdebatan Sonya dan Ibrahim terus saja berlanjut tak sudah-sudah. Yusuf lahir dari perempuan bodoh, karena itulah dia bodoh. Ibrahim menggelengkan kepalanya, sungguh ia tak menyangka Sonya akan setega itu menilai Yusuf anaknya, darah dagingnya. Padahal jelas-jelas ia selalu ingat saat Sonya mengatakan jika istri pertama itu akan menyayangi Yusuf layaknya anak sendiri, bahkan berjanji akan membuat Yusuf menjadi orang terhormat saat dewasa nanti. Tapi baru 1 jam Sonya bersama Yusuf, istri pertamanya ini sudah tak sanggup, marah membabi buta, bahkan sampai tega mengucapkan kata-kata hina. "Cukup Sonya, sudah cukup aku melihatmu. Memang hanya Aira lah ibu Yusuf, tidak ada yang lain." Putus Ibrahim membuat kedua netra Sonya langsung membola. Kesadarannya mendadak kembali dan ingat semua yang ia ucapkan sudah keterlaluan. Buru-buru Sonya bersimpuh dan memeluk kedua kaki suaminya erat. "Maafkan aku, Mas. Aku tidak bermaksud menghina Yusuf dan menyakitimu. Aku hanya merasa lelah dan merawat Yusuf tidak semudah yang aku bayangkan." Sonya coba membela diri, namun Ibrahim tidak peduli. Ia mendorong Sonya hingga melepaskan kedua kakinya. Lalu menghampiri Bisumi dan bertanya bagaimana baiknya. "Kenapa dia menangis lagi, Bi? Yusuf mau apa?" tanya Ibrahim langsung. "Yusuf hanya ingin bersama ibunya, Tuan. Sama seperti saat Tuan meninggalkan Nyonya 1 minggu lalu. Yusuf sakit dan hanya bisa tenang saat berada di gendongan Nyonya Aira." Jelas Bisumi apa adanya. 1 minggu lalu Yusuf sakit. Apa karena imunisasi? "Tidak, Tuan. Minggu lalu Yusuf Stop, berhenti, Bi. Jangan teruskan ucapanmu," potong Sonya dengan cepat. Bisa gawat jika sampai Ibrahim tahu semua kebohongannya. Tapi Bisumi bukanlah orang yang takut pada Sonya. Tanpa mempedulikan larangan Sonya itu, dia kembali melanjutkan cerita. 1 minggu lalu Yusuf rewel, namun Ibrahim tidak sedikit pun melihatnya. Pagi harinya, Ibrahim malah pergi ke Paris bersama Sonya, sementara Aira sendiri membuat anaknya itu tenang. Setiap hari, Sonya selalu mengirimkan foto-foto liburan mereka dan mengatakan banyak kata-kata menyakitkan. Kesedihan Aira seperti dirasa oleh Yusuf, hingga Yusuf terus rewel selama 1 minggu terakhir. Lalu setelah Ibrahim dan Sonya pulang, mereka kembali membuat Aira terluka. Bahkan dengan tega memisahkan Aira dengan Yusuf. Selesai Bisumi bercerita, Ibrahim menatap Sonya dengan rahangnya yang mengeras. Sementara Sonya membatu. Tatapan tajamnya itu membuat ia tak berkutik. Kemarahan Ibrahim adalah yang paling ia takutkan. "Aku bisa jelaskan, Mas." Plak! 1 tamparan Ibrahim melayangkan di wajah Sonya. Ia sungguh tidak bisa lagi menahan kemarahan saat anaknya Yusuf dijadikan bahan permainan. "Harusnya kaulah yang aku ceraikan dan bukan Aira." Sonya menggeleng, 1 tangannya memegangi sisi wajahnya yang terasa pedih.